Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam di Aldep TM. Pada video tutorial yang sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara download, kemudian install, dan auto configuration di OBS Studio ini. Kemudian pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan, yaitu topiknya adalah bagaimana cara merekam aktivitas layar dengan menggunakan OBS Studio. Saya akan sampaikan cara yang paling simpel. Sebenarnya kita bisa saja langsung merekam aktivitas layar ini dengan mengklik tombol Start Recording. Tetapi kita harus tahu dulu beberapa hal sebelum melakukan perekaman layar dengan OBS Studio. Pertama, kita harus menentukan jenis keluaran video hasil rekaman kita kualitasnya, beserta dengan audionya ya, supaya hasilnya maksimal. Yang kedua, kita menentukan apa yang akan kita rekam, misal full di layar monitor kita ataupun beberapa Windows dari aplikasi yang kita buka. Kemudian kita bisa menambahkan video kita dengan webcam yang terhubung dengan komputer kita. Setelah itu baru kita cek kembali, misal di sini ada audio mixer, apakah mixnya itu berjalan dengan normal atau tidak. Ditandai dengan indikator pergerakan seperti ini ya, berarti ini suaranya terdengar. Nah itu, oke, kita lakukan. Hal yang pertama adalah men-settingnya. Untuk men-setting ada dua cara, bisa dipilih di tab menu control kemudian pilih setting, atau di file kemudian pilih setting. Nah, akan tampil beberapa menu seperti berikut. Karena kita akan men-setting untuk recording, kita pilih saja output. Di sini ada dua tab menu. Di sini untuk streaming, kemudian ada recording. Nah, kita akan tentukan untuk recording. Pertama adalah menentukan di mana hasil file yang telah direkam. Di sini saya membuatnya di disk app, kemudian saya membuat folder TMOB supaya nanti mencari hasilnya gampang, tinggal ke sana. Kemudian di sini recording quality, saya pilih high quality dengan file yang standar ya, medium. Jadi ini settingan bawaannya yang hasil dari auto configuration di video tutorial yang sebelumnya. Recording format saya pilih MKV, saya sarankan MKV saja supaya filenya tidak terlalu besar. Encodernya H2RQSP saja ya, kita defaultkan saja. Setelah itu ini selesai, baru ke menu audio. Sample rate-nya saya pilih 48. Ini kualitas DPD ya, jadi supaya kedengarannya bagus. Kemudian untuk channelnya stereo, biar dua-dua left sama right-nya ada ya suara kitanya. Kemudian ada di sini ada video. Oke, di tab menu video akan tampil pengaturan resolusi. Ini defaultnya menyesuaikan dengan resolusi layar monitor kita. Namun kita bisa memilihnya dengan kualitas misal 720 atau SD, 1080 atau Full HD. Jadi kalian disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Namun di sini saya akan disesuaikan dengan defaultnya, jadi menyesuaikan dengan resolusi layar monitor. Kemudian untuk downscale filter, kita defaultkan saja ikut dB kubik, sharpness scaling 16 sampel, dan FPS-nya kita bisa atur. Ini 25 itu standar ya, tetapi kita bisa lebih ditaikan sedikit. Di sini maksimalnya 60 ya. Semakin besar, semakin halus nanti kualitas videonya. Tetapi biasanya filenya itu akan cukup besar ya untuk size filenya. Ini tergantung kawan-kawan semua memilih yang mana. Di sini saya akan pilih yang tengah-tengah saja ya, 30 frame per second. Setelah selesai, kita apply. Kemudian oke. Nah, kita sudah men-settingnya. Langkah yang kedua adalah kita menentukan apa yang akan kita tampilkan di perekaman layar dengan OBS ini. Misal saya akan menampilkan seluruh yang tampil di layar monitor. Kita di sini caranya masuk ke tab Shot, pilih yang plus, dan pilih display capture. Jadi mengcapture apa yang tampil di monitor kita. Misal kita kasih nama dengan layar saja. Kemudian oke. Maka OBS ini akan merekam semua layar, termasuk dengan taskbar-nya. Seperti yang tampil berikut, bisa memilih kursornya diaktifkan atau tidak di sini. Kemudian oke.
Dan selanjutnya, sebenarnya ini sudah selesai jika kalian hanya ingin merekam aktivitas layar, tetapi jika ingin menambahkan misal dengan webcam, kita bisa menambahkannya dengan menambahkan shots, kemudian pilih video capture. Jadi kita mengcapture dari device yang terhubung dengan komputer kita. Misal kita kasih nama webcam. Nah, di sini akan ada beberapa device yang terhubung dengan komputer. Misal di komputer saya ada webcam yang tampil berikut, saya pilih saja PassRig ya. Oke. Nah, ini wajah saya, hanya saja ini saya sudah di tracking dengan aplikasi yang lain. Kemudian, oke. Kita bisa menempelkannya, lihat misal di pojok kiri bawah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya akan sampaikan sedikit saja ya, beberapa tips, nanti lanjutannya bisa ditonton di video tutorial yang selanjutnya. Jika kawan-kawan misal menampilkan webcam dengan video background yang kontras dengan objek atau tubuh kita, misal dengan baju kita, warnanya itu bisa dihilangkan. Asal dengan syarat baju dengan background kita itu harus berbeda. Ya, jangan sampai salah. Rekomendasinya itu warna biru atau hijau. Pokoknya yang kontras dengan badan kita dan pakaian kita. Kita hilangkan saja yang backgroundnya itu dengan cara klik pada webcam ini, kemudian kita di sini bisa memilih filter, kemudian kita klik kanan di sini atau tambah di sini, pilih chroma key, kemudian OK. Nah, maka secara otomatis dia akan menghilangkan background kita. Di sini ada pengaturan-pengaturan lanjutnya, bisa disesuaikan dengan kualitas objek dan background kita. Kemudian close, nah tampil. Ini yang tampil ya, misal ini ada wajah kita di sini. Setelah kita menentukan shot apa yang akan kita rekam, selanjutnya kita mencek kembali. Salah satunya adalah audio. Di sini ada dashboard audio jika ingin menampilkan suara dari komputer kita, dan di sini ada mic yang terhubung dengan komputer kita. Pastikan di sini indikatornya berjalan seperti yang tampil pada layar berikut. Nah, itu ya. Yang terakhir di sini ada webcam, nih artinya akan ditampilkan tidak suaranya dari web. Kemudian setelah kita mencek audionya berjalan atau tidak, baru kita bisa memulai dengan cara mengklik Start Recording di pojok kanan bawah di panel kontrol ya. Start Recording. Indikator kita sudah memulai merekam ada di sini. Ada tombol merah dan di sini ada tulisan rec ya. Artinya kita sudah merekam. Dan kita bisa langsung memulai merekam dengan cara ini di minimize. Baru di sini kita langsung memulai apa yang akan kita tampilkan, misal untuk tutorial dan sebagainya. Nah, ini sedang direkam oleh OBS Studio. Nanti akhirnya akan saya tampilkan hasil rekaman dengan OBS Studio ini. Jika dirasa sudah cukup, kita tinggal masuk lagi ke OBS Studio untuk menstopnya. Pilih di sini stop recording. Selesai. Jadi, cara merekam di OBS Studio sudah selesai. Hasil rekamannya ada di mana? Nah, tadi filenya itu saya tentukan di local disk D. Di disk app ya. Kemudian saya bikin folder namanya Tem OBS. Nah, ini file yang barusan kita rekam, akan ditentukan sesuai tanggal perekaman. Indikator kita sudah memulai merekam ada di sini. Ada tombol merah dan di sini ada tulisan rec ya, artinya kita sudah merekam. Dan kita bisa langsung memulai merekam dengan cara ini di minimize. Baru di sini kita langsung memulai apa yang akan kita tampilkan, misal untuk tutorial dan sebagainya. Nah, ini sedang direkam oleh OBS Studio. Nanti akhirnya akan saya tampilkan hasil rekaman dengan OBS Studio ini. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita tinggal masuk lagi ke OBS Studio untuk menstopnya. Pilih di sini stop recording. Nah, itulah hasil rekaman dari OBS Studio ya. Kemudian, agar lebih mudah mencari filenya, sebenarnya kita bisa pilih ke file, kemudian pilih show recording. Dia akan langsung masuk ke folder yang telah kita buat. Hasil keluarannya ada di mana? Nah, di sini ya.
Nah, demikianlah cara simple merekam aktivitas layar dengan menggunakan OBS Studio ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kawan-kawan bisa mencobanya. Kemudian dapat mengeksplor kembali oleh kawan-kawan mengenai beberapa hal yang ada di OBS Studio ini. Semoga bermanfaat. Untuk video tutorial selanjutnya tentang OBS dapat dilihat pada video yang tampil berikut ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.